Halo, berjumpa kembali ya di channel YouTube Media Pembelajaran, yang dimana channel ini berisi tentang video-video pembelajaran yang menyenangkan dan mudah dimengerti. Nah, jadi sebelum lanjut ke video pembelajaran, jangan lupa ya di like, di komen, di subscribe, dan jangan lupa juga tekan tombol loncengnya supaya nanti tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel Media Pembelajaran. Baik anak-anak, jadi pembelajaran kita pada kali ini adalah pembelajaran tematik tema 2, bermain di lingkunganku, kelas 2, subtema 4, pembelajaran 5. Nah, sekarang anak-anak simak video pembelajarannya sampai habis supaya nanti mengerti apa yang kita pelajari pada kali ini. Baik, langsung saja kita ke pembelajaran. Benny diminta menyiapkan barisan temannya. Mereka akan melakukan permainan. Apa saja yang dilakukan Benny bersama teman-temannya? Pernahkah kamu melakukan permainan seperti yang dilakukan Benny? Nah, ini adalah gambar di mana Benny sedang bermain dengan teman-temannya. Nah, kira-kira anak-anak ada yang tahu ya, ini Benny sedang bermain apa? Ya, betul sekali, Benny dan teman-temannya sedang bermain estafet bola. Nah, di sini ada cerita bermain estafet bola. Sekarang anak-anak bisa dengarkan dan sambil ikut membaca. Siswa sedang bermain estafet bola dengan meliukkan badannya ke arah samping kiri. Tim terdiri atas 2 tim. Mereka berbaris dari kiri ke kanan. Bola dipegang dengan 2 tangan di atas kepala dengan tangan yang lurus. Kemudian badan diliukkan ke kiri untuk memberikan bola kepada teman satu tim. Teman satu tim menerima bola dengan meliukkan badannya ke arah teman di sebelah kanan. Mereka tidak boleh memutar badan. Hal ini dilakukan sampai bola di teman paling kiri. Teman paling kiri kembali meliukkan badannya dan mengoper bola ke arah kanan menuju tempat semula. Tim yang paling cepat akan menjadi pemenangnya. Benny adalah ketua tim. Ia berdiri di depan. Bola sedang dipegang Benny. Tim lain dipimpin oleh Edo. Edo baru saja memberikan bola ke teman di samping kirinya. Namun, tim Edo terlalu tergesa-gesa sehingga bolanya terjatuh. Mereka harus mengulang lagi, sedangkan tim Benny melakukan dengan konsentrasi dan cepat. Mereka berhasil menjadi pemenangnya. Nah, ini adalah cerita bermain estafet bola. Baik, selanjutnya di sini kita akan menjawab pertanyaan berdasarkan cerita yang kamu dengar. Nah, sekarang kita akan menjawab pertanyaan sesuai dengan isi teks bacaan yang tadi. Baik, ke pertanyaan yang pertama. Apa nama permainan yang sedang dilakukan oleh Benny? Nah, permainan yang tadi ya, itu namanya permainan estafet bola. Pertanyaan selanjutnya. Apa alat yang digunakan dalam permainan? Nah, di sana tadi dikatakan di ceritanya tadi, alat yang digunakan dalam permainan adalah bola. Pertanyaan ketiga, apa alat lain yang bisa digunakan? Nah, kira-kira apakah ada alat lain yang digunakan untuk bermain estafet bola ini? Ya, ada ya anak-anak. Kita bisa menggunakan simpai. Nah, nanti anak-anak bisa mengganti permainan estafet bola itu dengan estafet simpai. Pertanyaan selanjutnya, mengapa mereka menang? Nah, kenapa tadi Benny dan kawan-kawannya itu bisa menjadi pemenang? Ya, karena mereka konsentrasi dalam bermain dan cepat. Pertanyaan kelima, bagaimana aturan dalam permainan itu? Nah, aturan kita di dalam bermain estafet bola ini, badan kita meliuk dan mengoper bola ke teman yang lain. Kita tidak boleh memutar badan. Nah,
yaitu aturan di dalam bermain estafet bola. Lakukanlah pengamatan sederhana berikut. Sediakan alat dan bahannya. Nah, di sini kita akan melakukan pengamatan keragaman benda. Nah, alat dan bahan yang anak-anak nanti perlukan ada bola, kayu, dan balon. Amatilah alat dan bahan satu persatu. Nah, sekarang kita amati yang pertama, yaitu di sini ada bola. Nah, kita akan cari ciri-ciri dari bola ini. Nah, yang pertama bentuknya bulat. Ya, sudah kelihatan sekali bola ini bentuknya bulat. Yang kedua, ciri-cirinya warnanya bermacam-macam. Ada merah, ada kuning, ungu, hijau, putih, dan hitam, dan lain sebagainya. Selanjutnya, cirinya terbuat dari plastik dan karet. Kegunaannya untuk bermain dan berolahraga, termasuk juga ke dalam benda padat. Nah, bola ini adalah termasuk ke dalam benda padat, namun di dalamnya itu berisi benda gas atau udara. Baik, benda selanjutnya di sini ada kayu. Nah, kayu ini mempunyai ciri-ciri bentuknya ada yang bulat, ada juga yang papan persegi panjang. Nanti sesuai dengan kayu yang anak-anak amati. Ciri selanjutnya warnanya coklat, keras. Kegunaannya untuk bahan bangunan, bahan membuat kertas, dan juga membuat tisu. Dan kayu ini juga termasuk ke dalam benda padat. Selanjutnya di sini ada balon. Nah, kita cari tahu dulu ciri-cirinya. Yang pertama, bentuknya bulat berisi udara. Warnanya berwarna-warni, ada putih, ada biru, hijau, kuning, merah, dan lain sebagainya. Terbuat dari karet. Ya, balon ini terbuat dari karet, makanya ketika diisi udara balon ini bisa melar. Setelah itu, selanjutnya ciri-cirinya kegunaannya untuk bermain, termasuk ke dalam benda padat, dan isinya adalah benda gas atau udara. Nah, jadi ini adalah ciri-ciri dari balon. Nah, selanjutnya sekarang anak-anak perhatikan gambar berikut. Kelompokkanlah hal yang harus dilakukan dalam kehidupan sehari-hari di tempat wisata. Berikan tanda centang pada gambar yang harus dilakukan dalam kehidupan sehari-hari di tempat wisata, dan berikan tanda silang pada gambar yang tidak boleh dilakukan dalam kehidupan sehari-hari di tempat wisata. Nah, ini gambarnya mana yang boleh kita lakukan dan mana yang tidak boleh kita lakukan. Kita lihat gambar yang pertama, membuang sampah pada tempatnya atau membuang sampah pada tong sampah. Nah, ini boleh kita lakukan. Selanjutnya gambar yang kedua, mengantre saat membeli tiket. Ya, ini juga sangat perlu dilakukan di tempat wisata. Selanjutnya gambar di sebelahnya ini, mencabut tanaman atau mencabut bunga di taman di tempat wisata. Nah, ini tidak boleh dilakukan karena nanti bisa merusak lingkungan atau merusak taman. Selanjutnya yang ini gambar yang di bawah pojok kiri, ini berjalan di tempat pejalan kaki. Ya, ini boleh dilakukan. Gambar selanjutnya ini ada gambar anak yang sedang menginjak-injak bunga di taman. Nah, ini tidak boleh dilakukan, nanti bisa merusak taman di tempat wisata. Setelah itu gambar terakhir di sini ada gambar anak yang sedang mencoret-coret. Nah, di tempat wisata ya, ini tidak boleh dilakukan. Nah, jadi ini gambar yang mana boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan di tempat wisata. Selanjutnya sekarang kelompokkanlah hal yang harus dilakukan dalam kehidupan sehari-hari di rumah. Berikan tanda centang pada gambar yang harus dilakukan dalam kehidupan sehari-hari di rumah. Berikan tanda silang pada gambar yang tidak boleh dilakukan dalam kehidupan sehari-hari di rumah. Nah, sekarang kita akan mengelompokkan mana yang boleh dilakukan dan mana yang tidak boleh dilakukan di rumah.
Nah, di sini kita lihat gambar yang pertama, ada anak yang sedang membuang sampah sembarangan. Jadi ini tidak boleh dilakukan di rumah. Gambar kedua, ada anak yang sedang mengejar kucing apa anjing ini ya. Ini juga tidak boleh dilakukan karena menyakiti binatang. Gambar selanjutnya, di sini ada anak yang sedang menyapu di lantai. Nah, ini perlu anak-anak lakukan untuk menjaga kebersihan rumah. Setelah itu gambar di sini ada anak yang sedang membaca buku sambil tidur. Nah, ini tidak boleh dilakukan ya. Kalau membaca itu sambil tidur tidak boleh, tidak baik. Selanjutnya ada gambar anak yang sedang menyiram tanaman di rumah. Nah, ini boleh dilakukan untuk menjaga kebersihan lingkungan yang ada di rumah. Selanjutnya di sini ada gambar anak yang sedang merapikan buku di rak bukunya setelah selesai belajar. Nah, ini sangat boleh ya dilakukan di rumah. Selanjutnya yang ini ada gambar ada kakak dan adik yang sedang bertengkar. Nah, ini tidak boleh dilakukan di rumah. Kita seharusnya harus akur dengan adik ataupun kakak di rumah. Nah, di sini ada anak yang sedang membantu ibunya memasak dan ada anak yang membantu bapaknya mencuci mobil. Jadi ini sangat perlu dilakukan karena kita membantu orang tua. Nah, jadi inilah mana yang boleh dilakukan di rumah dan mana yang tidak boleh dilakukan sehari-hari di rumah. Estafet bola. Permainan estafet bola dilakukan dengan meliukkan badan ke arah samping kiri. Permainan dilakukan oleh dua tim. Mereka berbaris dari kiri ke kanan. Bola dipegang dengan dua tangan di atas kepala dengan tangan yang lurus. Kemudian, badan diliukkan ke kiri untuk memberikan bola kepada teman satu tim. Teman satu tim menerima bola dengan meliukkan badannya ke arah teman di sebelah kanan. Mereka tidak boleh memutar badan. Hal ini dilakukan sampai bola berada di teman paling kiri. Teman paling kiri kembali meliukkan badannya dan mengoper bola ke arah kanan menuju tempat semula. Tim yang paling cepat akan menjadi pemenangnya. Nah, ini adalah cara kita di dalam bermain estafet bola. Nah, jadi demikian dulu ya anak-anak pembelajaran kita pada kali ini. Dan mudah-mudahan apa yang anak-anak pelajari anak-anak bisa paham dan mengerti. Dan sampai berjumpa kembali ya di pembelajaran berikutnya di tema 2 subtema 4 pembelajaran 6. Dan sebelum Bapak akhiri pembelajaran kali ini, jika video ini bermanfaat bisa dibagikan ke teman-teman yang lain. Dan jangan lupa juga di like, di komen, dan di subscribe. Tekan juga ya tombol loncengnya supaya nanti tidak ketinggalan video-video pembelajaran terbaru dari channel Media Pembelajaran.